model datanya. Implementasi model data merupakan tahapan untuk membuat basis data secara fisiknya ya, secara aslinya ya, yang nanti ditempatkan di dalam disk dengan bantuan sistem basis data. Jadi setelah kita selesai membuat ERD, kita bisa mulai membuat implementasi dari basis datanya, gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti selesai membuat entity-nya, entity relationship diagramnya, selanjutnya dari diagram YARD tersebut otomatis kita akan implementasikan di sistem basis data ya. Jadi implementasi secara nyatanya di sistem basis datanya. Nah, ini adalah tahapannya ya setelah tadi sebelumnya kita membuat model datanya. Oke, kita akan bahas implementasi secara umum. Jadi secara umum, entity yang kita buat dalam ERD itu nanti akan menjadi tabel ya, sebuah tabel di dalam basis data. Dan atribut nanti yang kita buat di dalam ERD ya, di dalam entity-nya, itu akan menjadi kolom di tabel di dalam sistem basis datanya. Jadi yang tadi kita tentukan entity-entity-nya gitu ya, dari mulai pembeli, penjual, dan juga barang, itu nanti akan menjadi tabel. Artinya akan ada tabel pembeli, penjual, dan juga ada tabel barang. Dan setiap atribut yang kita tentukan tadi, itu akan menjadi kolom-kolom di tabelnya. Oke. Jadi kurang lebih untuk implementasi entity pelanggan misalnya gitu ya. Jadi sebelumnya kan kita punya entity pembeli ya. Lalu di sini ada email, ada nama dan juga ada alamat. Nah, ini ketika nanti implementasi nyatanya di dalam basis data itu akan jadi satu buah tabel, contohnya tabel pembeli. Lalu dari tiap atribut di sini itu akan menjadi kolom. Contohnya ada kolom email, kolom nama dan juga kolom alamat. Nah, begitu pula untuk yang entity penjual. Nah, di entity penjual, itu di sini kita ada dua atribut ya. Ada atribut email dan juga ada atribut nama. Artinya apa? Artinya implementasi nyatanya nanti kita akan buatkan dalam bentuk tabel penjual dan dia ada kolom email dan juga ada kolom nama. Nah, selanjutnya implementasi entity barang. Di sini kita punya entity barang, dia ada tiga atribut, SKU, nama, dan juga harga. Nanti juga sama akan dibuat dalam bentuk tabel barang, ya. Lalu dia ada kolom SKU, ada kolom nama, dan juga ada kolom harga. Jadi sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi tiap entity itu akan menjadi tabel, dan tiap atribut itu akan menjadi kolom. Nah, selanjutnya di dalam sistem basis data, setiap kolom di tabel yang kita buat itu biasanya perlu ditentukan tipe datanya. Nah, penentuan tipe data biasanya mengikuti tipe data yang tersedia di sistem basis data yang kita gunakan. Nah, secara umum ada beberapa tipe data yang umum biasa digunakan dalam sistem basis data. Misalnya, gitu ya, kita lihat di sini. Contohnya, ini adalah hal yang umum ya. Jadi nanti ketika teman-teman memilih salah satu aplikasi sistem basis data, kemungkinan bisa berbeda tipe datanya. Nah, yang pertama adalah teks contohnya. Nah, ini biasanya ketika teman-teman gunakan untuk kolom yang berisi data karakter. Contohnya misalnya sebelumnya kayak nama, alamat, dan sejenisnya. Atau misalnya number, ini untuk kolom yang berisikan data angka misalnya. Contohnya misalnya harga, stok, dan lain-lain. Atau ada juga yang namanya date, time, dan juga timestamp. Ini adalah tipe data tanggal, waktu, dan juga gabungan keduanya ya, atau timestamp. Ini adalah kolom yang berisikan data tanggal, waktu, dan juga gabungan tanggal dan waktu. Contohnya misalnya tanggal lahir, waktu pendaftaran, dan lain-lain. Ada juga tipe data yang namanya boolean. Boolean itu adalah kolom yang biasanya berisikan datanya benar atau salah. Contohnya apakah dia sudah menikah atau belum, seperti itu ya. Jadi jawabannya hanya true atau false ya, benar atau salah. Dan sebenarnya masih banyak tipe data lainnya. Nah, untuk detail tipe data tidak akan dibahas di materi ini. Kenapa? Karena sudah sangat spesifik ke aplikasi sistem basis data yang kita gunakan. Nanti di akhir materi ini saya rekomendasikan beberapa materi yang perlu teman-teman pelajari ya. Jadi untuk detail tipe data, kamus data, dan lain-lain itu tidak akan dibahas di sini. Tapi lebih dibahas di implementasi dari sistem basis datanya. Nah, jadi di sini teman-teman sekarang sudah mengerti ya untuk memodelkan atau implementasi dari model datanya. Jadi cukup sederhana seperti ini ya. Jadi dari entity akan menjadi tabel, dari atribut dia akan menjadi kolom-kolom. Untuk tipe datanya di sini kita tidak tentukan ya. Kenapa? Karena nanti implementasinya mungkin akan berbeda-beda dari tiap sistem basis data yang kita gunakan. Tapi secara umum itu tipe datanya adalah seperti ini yang tadi sudah kita bahas. Tiga tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama,
Anak terus-menerus main. Sekarang kita bahas tentang model data relasional ya. Jadi ini adalah lanjutan dari model data sebelumnya. Seperti yang di materi sebelumnya dibahas, bahwa dalam model ER atau Entity Relationship, selain ada entity dan juga atribut, terdapat juga komponen yang namanya relationship. Nah, relationship itu menunjukkan hubungan antar entity dengan entity yang lainnya. Nah, misal hubungan antara penjual dan juga barang gitu ya. Atau relationship di antara keduanya misalnya mengandung arti bahwa penjual misalnya sedang berjualan atau menjual barang. Atau misalnya pembeli dengan barang. Itu mungkin dari pembeli melakukan pembelian barang, seperti itu. Jadi relasi-relasi seperti itu kita bilang namanya adalah relationship. Nah, ketika kita bahas relationship, itu kita perlu tahu yang namanya kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi itu menunjukkan tentang jumlah entiti yang dapat berelasi dengan entiti lainnya. Contoh misalnya, pada kasus toko online, entiti penjual bisa berelasi dengan satu entiti barang. Atau pastinya lebih kan? Kan kita nggak mungkin ya penjual itu bisa hanya menjual satu barang, biasanya lebih. Gitu ya. Nah, artinya di sini kita perlu tahu derajat relasinya. Jadi satu penjual misalnya bisa menjual lebih dari satu barang. Termasuk misalnya pembeli. Pembeli artinya kan bisa juga menjual lebih dari satu barang. Membeli ya maksudnya. Pembeli kan bisa saja membeli lebih dari satu barang. Jadi hal-hal tersebut kita bilang namanya adalah kardinalitas atau derajat relasi. Oke, ada banyak sekali ya derajat relasi, kita akan bahas satu persatu. Dari mulai yang pertama itu adalah one to one, satu ke satu. Jadi ini adalah derajat relasi satu ke satu. One to one itu artinya hubungan antara entity A, misalnya gitu ya, hanya bisa berhubungan dengan entity B dengan maksimal hanya satu entity saja. Jadi tidak bisa tuh melakukan relasi lebih dari satu data. Jadi satu data di entity A cuma bisa terhubung ke satu data di entity B, seperti itu. Nah, begitu pula sebaliknya, entity B pun hanya bisa berrelasi dengan satu data di entity A-nya. Pada kasus seperti ini otomatis relasinya namanya adalah one to one, ya. Jadi derajat relasinya namanya adalah one to one atau satu ke satu. Satu data di entity A berarti harus dengan satu data di entity B. Oke, jadi kurang lebih bakal seperti ini. Jadi kalau entity A ini gitu ya, data yang pertamanya misalnya berelasi dengan entity yang di B ini, itu cuma boleh punya satu. Ya. Boleh nggak punya relasi? Boleh saja sebenarnya ya. Tapi intinya kalaupun dia punya relasi, contohnya seperti yang ini cuma boleh ke satu. Gitu ya. Jadi tidak boleh ke lebih dari satu. Jadi ini relasinya cuma satu saja seperti ini. Nah ini namanya adalah one to one. Dari sini pun sama. Kesininya pun cuma boleh satu. Jadi bolak-balik itu harus satu saja. Jadi ini adalah derajat relasi one to one. Nah, selanjutnya ada derajat relasi yang namanya one to many. One to many artinya hubungan antara entity A, misalnya gitu ya, berhubungan dengan banyak entity B. Artinya satu data di entity A itu boleh berelasi ke banyak entity B-nya. Tetapi tidak sebaliknya. Entity B itu berarti hanya bisa berelasi dengan satu entity A. Gitu ya. Jadi makanya namanya adalah one to many. Jadi satu entity A ke banyak entity B, tapi kebalikannya entity B cuma bisa ke satu entity A. Seperti itu. Jadi satu ke banyak. Oke, contohnya misalnya, kita lihat seperti ini diagramnya. Jadi di sini ini entity A-nya itu relasinya ke B contohnya one to many gitu ya. Jadi entity A itu boleh punya relasi dua, contohnya ke entity satu di entity B dan entity 2 di entity B gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dari arah sebaliknya, dari entity B, ini ke sini cuma boleh satu. Ini cuma boleh satu ya relasinya. Ini juga satu, ini juga satu, ini juga satu, ini juga satu. Nah, tapi kalau kita lihat dari arah si A, itu dua. Contohnya entity 4, ya, itu dia punya dua relasi. Nah, entity 1 juga dia punya dua relasi. Artinya ini adalah one to many, gitu ya. Jadi dari A ke B itu adalah one to many, satu ke banyak. Oke, selanjutnya ada juga relasi yang namanya many to one. Ini sebenarnya kebalikan dari one to many, gitu ya. Jadi many to one artinya hubungan antara entity A misalnya hanya bisa berhubungan dengan satu entity B. Tetapi tidak sebaliknya, entity B bisa berelasi ke banyak entity A.
Kalau teman-teman perhatikan ini sebenarnya kebalikan dari entity one to many ya. Jadi kebalikan dari entity one to many, kalau sudut pandangnya dibalik gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah many to one. Jadi diagramnya kurang lebih seperti ini. Jadi dari A ke B itu many to one. Kenapa? Karena dari A gitu ya, ada banyak entity A gitu ya, tapi cuma bisa connect ke satu atau berelasi ke satu data di entity B. Contohnya ini. Makanya ini keluarnya cuma satu, ini juga cuma satu, ini cuma satu gitu ya, ini cuma satu, dan juga cuma satu. Tapi kalau dari arah kebalikannya, ini adalah one to many. Karena ini bisa satu atau bisa dua gitu ya. Ini juga bisa dua. Jadi kalau kita lihat lagi dari yang awal, ini yang one to many, dari A ke B itu adalah one to many. Tapi kalau kita perhatikan dari B ke A, itu sebenarnya adalah many to one. Makanya biasanya ini saling berhubungan ya antara one to many dan juga many to one. Jadi setiap ada relasi one to many, pasti kebalikannya adalah many to one. Oke, yang terakhir adalah derajat relasi many to many ya, atau banyak ke banyak. Many to many artinya hubungan antara entity A misalnya bisa berhubungan dengan banyak entity B. Ya, begitu juga sebaliknya, entity B bisa berelasi ke banyak entity A. Jadi ini bolak-balik pun tetap many to many gitu ya. Oke, ini contohnya misalnya kalau kita lihat dari sudut pandang A gitu ya, A itu lihat bisa relasinya kedua gitu ya contohnya. Ini dua, yang ini satu, ini juga dua. Kalau kita lihat dari entity B, itu juga dia bisa dua, ini satu, ini juga dua, ini satu. Artinya ini adalah many to many. Jadi ini model data relasional. Nah, kalau teman-teman masih bingung, nggak masalah ya. Nanti kita akan coba di studi kasusnya ya, yang kita lanjutkan di toko online sebelumnya. Jadi kita akan tentukan relasinya, nanti kita tentukan juga derajat relasinya akan seperti apa antar entity-nya. Mau punya toko online dengan omset sampai 13 miliar?